diperbaiki. Jadi peninjauan major atau mayor itu sebaiknya 4 tahun setelah, kalau di 3 4 tahun. Kenapa? Kalau setelah lulus itu sudah ada resernya 1 tahun. Perubahan mayor. Nah, kalau perubahan minor itu bisa tiap tahun untuk ya PSSP-nya. Lalu kalau yang tahun ini itu wajib berubah karena regulasi, ya itu juga kasus kasus tersendiri. Jadi kalau normatifnya 5 tahun, tapi ketika ada kejadian yang misalnya harus diubah, misalnya jadi kalau misalnya ada kejadian seperti ini, tuntutan dari stakeholder eksternal kita ya maka harus berubah. Itu pun sebenarnya tidak harus mayor juga. Yang mayor itu yang tadi yang kita sampaikan sama 5 tahun, kalau P3 itu 4 tahun, sudah ada hasil resernya. Kalau diploma 4 atau sarjana 5 tahun dan sudah ada lulusannya. Karena paket kurikulum kan tidak bisa tiba-tiba dilaksanakan di tengah semester atau tengah angkatan. Ketika hasil ini nanti disusun selesai, maka kan digunakannya untuk angkatan baru yang baru masuk. Tidak boleh angkatan lama tiba-tiba pakai kurikulum ini, nanti kan jauh laporan pendidikan. Tidak bisa. Yang lama tetap pakai kurikulum yang lama. Kalaupun mau menambahkan karena terkait dengan peraturan-peraturan terbaru, itu hanya update di konten materi RPS dan seterusnya. Atau malah pembelajaran di luar SKS kurikulum ditambahkan apa gitu untuk mengantisipasi perubahan. Tetapi secara paket kurikulum kan harus diberikan kepada mahasiswa fresh reguler. Jadi pemakaian kurikulum itu dasarnya angkatan berapa pakai kurikulum apa? Dan jadi kita sepakati bersama. Nah kemudian memang regulasi yang sebelum materi, regulasi yang membuat kita semuanya sebenarnya nggak kaget karena rekam medis elektronik itu ya sudah lama sekali digaung-gaungkan gitu. Hanya sedikit kagetnya ketika diwajibkan karena rumah sakit ternyata di Indonesia banyak sekali yang berusia fasilitas layanan kesehatan di luar rumah sakit apalagi ya. Sehingga PMK 24 sama PMK 18 ya itu menjadi akselerasi kita bersama untuk berubah kesehatan ya, sehingga sepertinya membuat gebrakan yang memang kuning ya. Kalau kementerian dokter ini kan ini kita ambil sisi positifnya saja Bapak Ibu. Karena ya ketinggalan juga Indonesia kalau tidak mengikuti perkembangan kami di dunia. Kalau masih menggunakan kertas itu yang kan saya lihat kalau misalnya di negara tetangga misalnya Malaysia, Filipina, Thailand yang pernah saya kunjungi rumah sakitnya itu hampir semua dari itu 4-5 tahun yang lalu kita masih nyaman dengan berkas-berkas kertas. Alhamdulillah dua peraturan ini membuat kita akselerasi bersama dan pendidikan tinggi khususnya negara di 3 rekam medis atau di 4 sarjana terapan NIK itu harus berubah. Kita lanjut ke materi Bapak Ibu. Yang pertama konsep kurikulum itu kita harus mau tidak mau ya. Merdeka belajar ini kan harus menjadi roh dari kurikulum kita. Walaupun di kesehatan itu dikecualikan, walaupun di diploma itu tidak masuk wajib, kan kata ya. Kalau di peraturan menterinya itu kan diploma 3 tidak masuk wajib. Sarjana terapan, sarjana gitu, yang wajib mengikuti SNDP Permendikbud 20 ya, tentang kebijakan kampus merdeka belajar. Nah, namun demikian kita sebagai tenaga pendidikan kalau tidak mengikuti itu, satu yang pasti kalau dari sisi perguruan tinggi tidak akan mencapai IKU yang ditetapkan pemerintah. Padahal perankingan perguruan tinggi itu dasarnya itu. Kalau kita tidak ambil MBKM terus mau dilaporkan apa dari Bakti Mulia? Secara keseluruhan, secara institusi, secara signifikan misalnya konteks Bakti Mulia kesehatan. Ada kebijakan di sini kita tidak usah ikut MBKM, boleh tidak apa-apa. Kompetensi mahasiswa karena kesehatan sudah banyak praktek, menurut saya tidak begitu terpengaruh. Tetapi kalau nanti diminta ngisi kegiatan MBKM di PDDT,
di LLTT, di sistem kampus Merdeka, nggak pernah ikut ngisi kan gitu loh. Dampaknya apa? Pemeringkatannya pasti turun. Itu secara perguruan tinggi. Nah kalau perguruan tinggi negeri wajib, PTS itu sebenarnya tidak wajib, tapi pemerintah dalam menilai kinerja perguruan tinggi menggunakan dasar IKU-nya PTN. Jadi berapa banyak mahasiswa mengambil 2 semester di luar kampus atau belajar di luar kampus, berapa banyak dosen mengajar di luar kampus, gitu kan? Berapa banyak pertukaran mahasiswa, berapa. Nah ini kalau sama sekali nanti di kurikulum kita tidak ada ruang untuk itu, nanti dirugikan adalah institusi sendiri. Kalau di pedoman kurikulum materi itu dari mana ya? Nah, bukunya sudah dari mana? Nanti di pedoman teknisnya, karena saya ikut juga bagian yang mereview kurikulum, itu nanti akan ada juga bagaimana mengimplementasikan MBKM dalam kurikulum. Tapi ini belum terbit ya pedoman teknis. Tapi secara umum nanti desain kurikulum kita mestinya juga ada ruang-ruang di mana mahasiswa kita itu bisa mengikuti MBKM. Nah, konsep MBKM itu diambil dari ya Bapak Pendidikan kita diajar di Lampau bahwa jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang itu sebagai guru. Artinya belajar itu tidak boleh dibatasi hanya di kampus saja. Nah, di luar kampus sesuai dengan profesinya, saya yakin kesehatan itu sudah matang karena kita ada di rumah sakit sesuai dengan profesinya. Tapi bagaimana dengan pengembangan diri di luar profesinya? Kesempatan untuk belajar misalnya KKN, untuk belajar mengabdi masyarakat, untuk belajar penelitian, mengembangkan kewirausahaan dan seterusnya, ini kan kadang-kadang tidak diberi ruang di prodi kesehatan. Karena kesehatan itu intinya kuliah, praktek, PR, kuliah, praktek, PR. Padahal kan jadi tidak begitu ya. Di era sekarang kan ya mohon maaf, lulusan rekam medis juga bisa sukses jadi YouTuber, bisa sukses juga jadi entrepreneur kan gitu. Tidak harus selalu bekerja sebagai profesi PMIK. Jadi kadang kita membatasi itu. Pokoknya ya lulus hukum kerja di rumah sakit. Ya apa selalu begitu? Di era sekarang ya, mohon maaf di era sekarang. Kita juga harus menyadari rekrutmen itu semakin berkurang gitu. Saat sekarang ya buat ini. Jadi pusing semua di penyelenggara yang sama seperti kami juga. D4, baik D3, D4 semuanya mengalami penurunan. Nanti ada Pak Guru nih yang akan cerita. Kebetulan di rumah sakit gitu. Biasanya tiap tahun tuh RSUP Paru tuh buka, RSUP Surakarta, maaf ada parunya ya. RSUP itu buka lowongan, mungkin sekarang dihul dulu. Muadi itu kemarin saya ketemu Pak Wi juga, sementara pending dulu rekrutmen rekam medis. Karena malah justru lagi bingung bagaimana mengalokasikan SDM yang terlalu banyak itu mau ditaruh mana gitu. Jangankan rekrut ya, sementara ya. Tapi